Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau membahas kisah tentang seorang aktris yang baru saja merasakan kesuksesan dalam karirnya, namun semuanya direnggut begitu saja dari tangannya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Yeah, it's painful, you know. I mean, Sophie lost her mom when she wasn't even 3 years old. And so some of the things she said are the most heartbreaking, you know, the permanency of losing a mother and realizing that she'll never have one. And that's something that I'm sure, you know, she deals with all the time. And I deal with it with her. And that's just our truth and what we have to accept and move on with life, you know, as painful as that is. Adrienne Shelly adalah seorang aktris kelahiran tanggal 24 Juni 1966 di kota Queens, New York, yang terlahir dengan nama Adrienne Levine. Dia mempunyai 2 saudara laki-laki dan mereka semua dibesarkan di Long Island. Dia mulai tampil ketika usianya masih 10 tahun dan memulai debut profesionalnya dengan mengikuti pertunjukan musikal berjudul Annie saat masih bersekolah di Jericho High School. Kemudian dia berkuliah di Universitas Boston di mana dia mengambil jurusan produksi film, tetapi keluar setelah tahun pertamanya dan pindah ke Manhattan untuk mengejar karir aktingnya. Terobosan karirnya sebagai seorang aktris adalah saat dia dipilih oleh pembuat film independen Hal Hartley bermain sebagai pemeran utama dalam Unbelievable Truth dan Trust. Film Trust bahkan dinominasikan untuk Grand Jury Prize di Sundance Film Festival. Adrienne juga menjadi bintang tamu di sejumlah serial televisi termasuk Law and Order, Oz, dan Homicide, dan juga memainkan peran utama di lebih dari 2 lusin drama Broadway. Pada tahun 2005, dia juga muncul di film Factotum yang dibintangi oleh Matt Damon. Selain menjadi aktris, dia juga adalah seorang sutradara film dan penulis naskah. Dia menulis naskah, bermain dan menyutradarai film berjudul Waitress yang dibintangi oleh Kerry Russell dan Nathan Fillion. Film ini akhirnya ditayangkan perdana di Sundance Film Festival tahun 2007. Film ini kemudian juga diadaptasi menjadi drama musical di atas panggung Broadway. Dalam kehidupan pribadinya, Adrienne beruntung bisa bertemu dengan pria idamannya di tahun 2001 melalui situs kencan online Match.com. Pria itu bernama Andy Ostroy yang juga merupakan CEO dari perusahaan pemasaran Belardi Ostroy. Setelah 1 tahun berkencan, mereka memutuskan untuk menikah di tahun 2002 dan memiliki seorang putri di tahun 2003 yang mereka beri nama Sophie. Di tanggal 1 November 2006, di pukul 17:45, Andy menemukan Shelly dalam kondisi tak bernyawa di apartemennya di Epident Square yang sehari-hari digunakan sebagai kantornya. Andy mengantarkan Adrienne di pagi hari di pukul 9:30, namun setelah itu seharian dia tidak bisa menghubungi istrinya itu. Dia merasa ada sesuatu yang janggal dan akhirnya mendatangi apartemen itu di sore harinya dan meminta bantuan penjaga pintu untuk menemaninya memeriksa. Dan di dalam apartemen itu mereka menemukan tubuhnya Adrienne tergantung di tiang pancuran dengan menggunakan spray. Polisi yang memeriksa melihat kalau pintu apartemen tidak dalam kondisi terkunci dan juga ada uang yang dilaporkan hilang dari dompetnya Adrienne. Tetapi mereka tetap menyimpulkan kalau Adrienne telah mengambil nyawanya sendiri. Otopsi menemukan dia meninggal akibat dari kompresi leher. Namun Andy bersikeras menyatakan hal itu tidak mungkin terjadi karena istrinya bahagia dengan kehidupannya. Apalagi karirnya juga sedang berada di puncak di mana film terakhirnya terpilih untuk tampil di festival Sundance Film. Dan juga tidak mungkin kalau istrinya memutuskan untuk meninggalkan putrinya yang baru berusia 2 tahun begitu saja saat itu. Protesnya selama beberapa hari berikutnya menyebabkan pemeriksaan ulang yang lebih hati-hati di kamar mandi tempat kejadian.
yang akhirnya mengungkapkan adanya cetakan sepatu Keds di samping persis tubuh Adrian ditemukan. Cetakan itu dicocokkan dengan sepatu lain yang berada di gedung saat kejadian, di mana ada pekerjaan konstruksi yang dilakukan di hari naas itu. Detektif menemukan jejak sepatu di kamar mandi yang identik dengan yang ditemukan di apartemen lantai bawah yang sedang direnovasi. Dan tampaknya cocok dengan salah satu sepatu milik pekerja di situ. Pada tanggal 6 November 2006, pers melaporkan penangkapan Diego Pilco yang adalah seorang pekerja konstruksi berusia 19 tahun dari Ekuador. Yang menurut polisi juga telah mengaku telah menyerang Adrian. Dan kemudian menggantungnya seakan-akan membuat Adrian terlihat kalau telah menghabisi nyawanya sendiri. Diego menceritakan apa yang terjadi saat itu. Adrian mendekatinya dan meminta agar kebisingan konstruksi dihentikan. Karena merasa frustasi, Diego melemparkan palu ke arah Adrian. Namun kemudian dia khawatir kalau Adrian mengajukan keluhan yang dapat mengakibatkan Diego dideportasi. Diego mengikuti Adrian kembali ke apartemennya. Saat Adrian mengetahui Adrian menampar Diego saat tangannya dicengkram di pintu apartemennya, yang kemudian dibalas Diego dengan tinjuan di wajah yang menjatuhkan Adrian ke lantai dan sekali lagi memukulinya. Meyakini kalau Adrian telah meninggal, kemudian dia menggantung tubuhnya. Namun versi cerita dari Diego ini tidak bisa dipastikan kebenarannya karena tidak adanya trauma kepala yang parah dan penyebab kematiannya telah ditetapkan karena adanya kompresi leher. Dan dalam persidangannya di tahun 2008, Diego memberikan keterangan yang sama sekali berbeda. Dia mengatakan kalau saat itu dia kembali bekerja setelah istirahat makan siang dan dia melihat Adrian kembali ke apartemennya dengan lift dan memutuskan untuk mengikutinya untuk merampok. Dan ketika dia tertangkap sedang mencuri dari dompet, Adrian mengancam akan melaporkan hal itu ke polisi. Dan saat Adrian menelpon, Diego merebut teleponnya dan memukulkannya ke Adrian beberapa kali. Diego kemudian mengambil spray dan mengikatkannya ke leher dengan kuat. Ceritanya yang kedua ini lebih cocok dengan bukti yang ditemukan. Diego dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman 25 tahun di penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Karena dia adalah seorang imigran tidak berdokumen, dia dijadwalkan akan dideportasi ke Ekuador setelah bebas nantinya. Suami Adrian menggugat kontraktor Bradford General yang telah mempekerjakan Diego. Pengaduan itu menyatakan kalau Adrian akan tetap hidup kalau perusahaan itu tidak mempekerjakan Diego. Andy juga meminta pemilik dan manajemen gedung bertanggung jawab atas pembunuhan istrinya. Namun di tanggal 7 Juli 2011, gugatan itu ditolak oleh hakim. Pengadilan menyatakan kalau tidak ada cukup bukti yang bisa menunjukkan pihak kontraktor bertanggung jawab atas kejahatan keji Diego. Pada tanggal 16 Februari 2007, serial drama kriminal Law and Order menyiarkan episode yang berjudul Melting Pot yang merupakan dramatisasi dari peristiwa yang menimpa Adrian. Plotnya menceritakan tentang pembunuhan yang dilakukan majikan ke pegawai konstruksinya untuk melindungi bisnisnya. Di tahun 2019 saat Andy mendatangi Diego di penjara, Diego mengakui kalau saat itu dia sangat membutuhkan uang karena masih berhutang $12.000 untuk biaya dia masuk ke Amerika Serikat. Dan dia sudah beberapa kali melakukan perampokan itu di apartemen saat sedang bekerja. Sampai akhirnya di hari itu dia sedang berada di apartemennya Adrian dan dipergoki. Dan saat Adrian hendak menelpon, dia menariknya dari arah belakang dan menutup mulutnya. Diego juga menekan lehernya dengan sangat kuat sambil mulutnya terus ditutup. Dan saat dia sadar bibir Adrian menjadi biru, disitulah dia sadar kalau Adrian sudah meninggal. Andy sangat terkejut mendengar pengakuan langsung dari Diego itu. Setelah jeda yang cukup lama, Andy mencondongkan tubuhnya ke depan dan bertanya kepada Diego, apakah dia berpikir kalau bisa lolos begitu saja. Diego menjawab iya, namun dirinya salah karena dia diharuskan menjalani masa hukumannya di penjara sampai saat ini. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!